dipanggilin kasihan nggak dari tengah video ini? Oh udah. Gimana ya pakainya? Mau ini nggak ada bentar. Ada perlu apa, saudara? Tidak. Ani, Iya, Mas. kau sudah selesai berpakaian? Sudah dari lama, Mas. Tapi mengapa dia bisa jadi berapa, Mas? Tadi saya membantu pekerjaan koki. Loh, kau rupanya kan masakan? Tidak, Mas. Saya tadi hanya memasak air. Jika tidak ada kerjaan, supaya tidak merasa kesal. Tapi aku pun senang melihat kau memasak, An. Dengan begitu, kau akan terlihat sebagai wanita yang pantas menjadi ratu rumah tangga, An. Ah, Mas. Saya kalau mendengar perkataan rumah tangga suka gemetar. Saya masih suka kok bekerja seperti sekarang ini. Tapi An, mau sampai kapan kau ada pikiran seperti itu, An? Saya bukan Tuhan, Mas. Tidak bisa menetapkan waktu. Kita setelah radio ya, Mas. Pagi ini tidak ada yang masak ya. Dan daripada mendengar itu, aku suka dengan kau
dari kapten saya menuntutmu, An? Barangkali untukmu, Mas. Ya, tunggu sebentar. Halo, di sini rumah makan Sanggara. Oh, ya, maaf. Ada perlu apa? Ah, Tuan Sudarma.
Meja itu masih kotor, Han. Halo, Tuan Kepala ada? Baik. Ya. Wah, kalau sudah banyak uang ya, lama tidak kedengaran suaranya ya. Ini sudah malu. Ya, biasa saja, Pak. Menghilang sebentar, berganti. Ya. Ya. Aku ingin menanyakan tentang perkembangan penangkaran lain. Oh iya? Nah, iya, lebih cepat, lebih nikmat. Ya. Baik, saya akan terus datang ke sana. Ya. Baik. Aku akan pergi ke kantor gubernur. Jika ada orang yang menanyakan aku, baik itu lewat telepon atau datang secara langsung, kau tanyakan keperluannya dan langsung kau catat ya. Ya, jika nanti si Usman itu datang di sini, suruh dia untuk menyusul aku ke sana. Ya, dan kau jangan bertanya dia. Ya, baik, tinggal dulu. Ya, Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Paman. Oh, Ani. Paman, saya di sini, Paman. Oh, di situ Paman. Di mana Tuan Sudarma? Tadi baru saja keluar, Paman. Kantor perkebunan. Loh, katanya dia akan menunggu aku di sini. Ada beberapa pesannya kepada saya agar Paman menyusulnya ke sana. Dia itu baru juga sebentar lepas dari mata, sudah susah dikejar. Loh, memangnya Paman sudah menyadari dia dari mana? Dari rumahnya kami berjalan bersama-sama, tapi di tengah jalan dia malah meninggalkan. Katanya sih dia menunggu aku di sini. Tapi biasa, begitulah ketua Mu'an. Mertua saya. Akan jadi mertuamu maksudku. Tapi Paman, anggapan seperti itu datangnya dari mana? Tidak dari mana-mana, hanya menurut kepantasan saja dan kebiasaan dalam pergaulan hidup. Maksudnya Paman? Ya, menurut
kepantasan. Siapa berani berkata kalau kau tak pantas jadi istrinya si Kanain? Menurut kebiasaan juga kau dan si Kanain itu sudah bergaul rapat kan? Tapi paman, Oh, pendapat orang tua tak usah kau sanggah, ah. Tapi betul Tuan Sudarma menyuruhmu menyusulnya betul paman. ke kantor Pasenunan katamu. Betul. Baiklah, biar ku susul dulu ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di dalam paman. Terima kasih, Ani.
Tapi bercerita tentang apa? Perempuan yang sudah Mas kunjungi, yang membahagiakan Mas, supaya saya yang mendengar juga bahagia. Tempat yang menggembirakan. Oh iya, aku sudah pernah pergi ke utara sampai ke pantai, ke selatan masuk ke rimba, ke timur, ke barat, dan aku sudah menemukan tempat yang paling menggembirakan. Coba kamu terkait Mas. Mana Mas? Di sini, sebab di sini ada kau. Kalau begitu, tidak usah lagi pergi dari sini Mas. Pergi dari sini. Pergi dari sini bagaimana? Maaf, Mas, saya sering kali ingin pergi dari sini sebab saya sering merasa kesal. Bagaimana ya Mas? Supaya saya tidak merasa kesal. Seperti ini. Aku tahu sekarang. Sekarang kau tak tahu. Sekarang kesal juga berhadapan dengan Tidak Mas, mana bisa aku kesal menatapmu. tersenyumlah supaya aku pun tidak bisa memandangnya. Dan apabila kau tidak tindakan, segala orang yang menghadapi kau. Tapi, apa akan sering Mas menengok saya? Tentu saja bungaku. Dan yang saya utara adalah Janji yang tidak kosong. Tapi pulang, aku tidak akan melakukan kegiatan sendiri karena aku ada pekerjaan. tapi jam berapa Mas akan kesini lagi? Karena aku ada tugas. Bahkan sampai 1 jam aku akan kembali lagi di sini. Aku akan ada lagi di sini
Memang aku datang di sini bukan untuk belanja, tapi untuk menengok, melihat kau. Untuk mengganggu aku. Terima kasih. Apa? Terima kasih. Ya karena saat ini aku sekarang sudah jaga pegang. Ya aku tahu. Semenjak kau dibawa ke sini, kau mendadak tidak ada. Memangnya aku harus hidup seperti kau? Tidak tahu ada. Duduk bukan tempatnya duduk. Hei, aku masih jadi anak rakyat yang bebas. Tapi ini rumah makan. Bukan tempat gelandangan seperti kau berbuat seenaknya. Gelandangan. Ya. Aku memang gelandangan. Tapi bagiku, lebih baik menjadi gelandangan tahu. Lebih baik menjadi gelandangan dari seperti kau yang diam di sini untuk jadi boneka yang mendagangkan cantikan. Bukan pula kau melemparkan tuduhan. Memangnya aku sih seperti yang banyak datang di sini untuk minum-minum. Kadang tertipu oleh bukamu yang dudaki. Tutup mulutmu. Tidak. Selama begitu masih melekat padaku, aku berhak berkata kepadamu. Apa? Hak apa? Memangnya kau ini apa? Memangnya aku ini siapa kau? Ya, aku tahu. Kau pernah berdendam kau. Sebab aku sekarang berada di lingkungan yang mentereng. Bergaul dengan laki-laki dari kalangan atas. Iya, kau dendam padaku. Cinta padaku. Tapi hidupku saya tidak bertuan. Apa? Aku cinta padamu. Memangnya aku ini buta? Mesti menyerahkan cinta kepada boneka sepertimu. Lekas pergi. Aku tak sudi melihat kau. Gelandangan tidak tahu ada. Gampang saja membuka mulut. Kau yang apa buka mulut? Mereka bibir. Bibirmu. Di padang bagus ada suara. Tidak mau. Halo, iya dengan mau makan sambaran? Iya, bukan zero datang. Pergi. Ya, suruh aku sendiri yang mau. Rupanya kau sudah setengah matang. Sekarang tanyakan. Siapa yang berkuasa di sini? Aku atau kau? Oh, mentang-mentang dari bahaya. Hendak apa berkuasa? Kau tidak berkuasa di sini. Tapi kau sini belenggu, berbudak, jin. Hanya adalah ada saja manusia yang berkuasa dengan terek. Tak tahu ia bahwa ia sendiri dengan boneka. Sudah jadi pendusta akan beribu. Ada apa ini, An? Kedengarannya ribut sekali. Dia orang setengah matang, Mas. Datang sini untuk menghina dan mengedek saya. Suruhlah dia pergi, An. Sudah, tapi dia membantu. Saya minta dengan sangat. Saya saudara pergi di dalam tempat ini. Perlu apa saudara berucapkan? Sebab saya orang di sini tanggung jawab atas rumah makan ini. Tapi saya tidak bersama saudara. Saya bersama dengan dia. Saudara, dalam berurusan dengan dia, maka saudara berurusan pula dengan saya. Sebab saya adalah pelindung dia. Oh, pantas. Apa? Pantas jadi pelindung. Sebab bukan saudara, sedap di mata. Rupanya saudara di sini hendak mengajak perselisihan atas nama ketertiban rumah makan ini. Kau usir pergi dari sini. Jika tidak, saya akan telepon polisi. Saudara, panggillah polisi supaya kian jelas bahwa orang sini belenggu mengangkat diri kepada orang lain. Saya tanya kembali, mau pergi atau tidak? Tidak.
Satu. Halo. Minta dihubungkan pada kantor polisi. Ini rumah makan Sambaran. Saya minta bantuan polisi agar segera mendatangi kami di sini. Ya, di sini ada orang yang kami ketertiban. Dia menghina, ngejek kami. Sudah diusir, tapi dia membantu. Tidak, dia masih ada di sini. Ya. Saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Oh, itukah keberaniannya? Keberanian seorang beli. Saudara, sebab saya orang beradab, tahu aturan, bukan seperti kau. Manusia itu hanya pakai saja yang bagus. Tak tahu ya bagaimana melampang berkati mampus. Nah, sampai jumpa. Jangan lari kau mereka. Sapu manusia merdeka. Tiada seorang berhak untuk menang aku. Sakit, Mas? Sakit, Apa yang harus saya lakukan? Tarik sekolah dulu dari tanganmu, An. Sudah. An, bisakah kau selamanya melukkan tanganmu dan mengindahkan suara Tuhan? Saya tidak mengerti, Mas. Kau tidak tahu menaruh kasihan padaku, An. Hanya jika aku memakai pakaian tentara, baru kau akan mengindahkan cintaku, An. Saya tidak mengerti, Mas. Bukankah orang seperti Suherman yang kau indahkan dan kau anggap sebagai lelaki yang pantas kau serahkan baktimu, An? Kenapa sampai situ pula, Mas? Kau juga kusayangi sebagai adik terhadap abang. Tak nyana juga Suherman kau jadikan saingan. Selamat siang, Tuan. Tadi ada telepon dari sini ke kantor polisi. Benar, saya menelpon. Lantas, di mana orang yang telah membuat keonaran itu, Tuan? Dia sudah pergi, Bu. Tapi kalau mau dicari, dia jauh larinya, Bu. Dia mesti tertangkap, mesti. Sebab tangan saya sampai terluka begini, Bu. Baik, Tuan. Tapi sebelum dia menuju Tuan, apa yang dilakukannya di sini? Sampai dari Tuan telepon kami. Begini, Bu. Dia di sini menghina nona ini, Bu. Lalu meninju saya. Setelah itu pergi, Bu. Sebagai orang di sini, saya langsung mengusir dia, Bu. Nona dihina bagaimana oleh orang itu? Sebenarnya orang itu sudah sering datang ke sini, tapi kedatangannya tidak selalu berbelanja. Seperti tadi, datangnya hanya duduk di atas meja, lalu saat saya bilang perbuatannya, dia malah mencela saya dengan kata-kata yang tidak patut dikatakan. Apa yang dikatakan kepada Nona? Bahwa saya di sini mendagangkan kecantikan, bahwa saya di sini menjadi pendusta, tukang tipu. Lagi pula dia berkata seperti itu dengan marah-marah, Bu. Lantas, Nona tidak bersikap apa-apa padanya? Sudah saya usir, Bu, tapi dia membatu. Tuan, tidak ada sangka-sangka kalau orang itu orang gila. Ya, saya jadi dia gila, Bu.
Sebab pakaiannya pun tidak karuan, rambutnya kusut dan mukanya suram, Bu. Sepertinya saya mengetahui orang itu, Tuan. Tidakkah orang itu memakai baju berwarna putih? Ya, Celananya hitam? benar. Bajunya sudah kotor di sebelah punggungnya? Ya, Orangnya itu tinggi? benar, Bu. Rambutnya berantakan? Benar. Gelandangan, tapi dia mudah dicari. Seperti kataku tadi, Tuan Sudama, setelah pengajian itu, para tamunya ingin puja-puji. Astagfirullahaladzim. Loh. Anakku Naim, ada apa ini Naim? Ayah, tadi ada gelandangan membuat keonaran di sini, Ayah. Lantas Ibu polisi ini hendak menguruskannya, Ayah. memang siapa orang yang berani membuat keonaran di sini? Apa yang dilakukan di sini Naim? Ayah, dia menghinaannya, Ayah. Setelah itu meninju saya. Ketika saya datang di sini, mereka sedang bertengkar kata, Ayah. Sebagai orang di sini, saya langsung mengusir dia, Ayah. Oleh karena itu, Ibu akan menguruskannya, bukan? Tentu saja, Tuan. Saya tahu di mana orang itu sering ada. Dan jika benar, sebagaimana orang yang saya lukiskan tadi, niscaya saya dapat mencarinya, Tuan. Begini Bu, begini. Bagaimana ya, Tuan? Bisa ikut saya sebentar? Tentu saja. Sebagai orang yang punya rumah makan, saya sangat memberatkan pengaduan anak saya. Karena bagaimanapun juga orang yang membuat keonaran di sini berarti bukan pesan saya, bukan? Benar sekali. Nah, maka dari itu saya sangat berharap dia lekas bertanggung. Siap, Tuan. Dia melihat batang hidungnya. Tenang saja. Urusan ini akan saya bereskan. Saudara-saudara semuanya, dalam 1 jam nanti, saya akan kembali ke sini untuk memberi kabar. Maka dari itu, jangan Tuan dan Nona pergi dari sini dulu. Karena saya akan kembali untuk membawa orang itu. Baik, Tuan, kalau begitu saya permisi dulu. baik, mari sekarang. Terima kasih, Tuan. Mari, Tuan. Mari, Bu. Ah, ada saja. Rumah makan pengen jadikan tempat adu tinju. Tapi, Nay, tidak kau yang salah, bukan? Ayah, kalau saya yang salah, ya, saya tidak akan berani menelpon polisi, Ayah. Lagian, ini gimana sih asalnya? Paman, mulanya ketika saya datang di sini, mereka sedang bertengkar kata, Paman. Sebagai orang di sini, saya langsung mengusir dia, Paman. Oh, begitu. Apa sih yang dipertengkarkan, An? Dia menghina dan mengejek pekerjaan saya, Paman. Coba kesini dulu, An. Ani, begitulah yang akan terjadi selama kamu belum kawin. Kamu akan selalu diganggu orang, selalu merasa tidak nyaman. Karena itu selalu menasihatkan supaya kamu tak kawin. Ani, orang kawin itu nyata memberikan keselamatan, menjauhi kecelakaan. Tidak sia-sia, An, mengadakan aturan kawin bukan nikmatnya. Paman, ini terjadi bukan karena saya belum kawin. Orang itu memang tidak sopan. Tapi kalau kau sudah kawin, katakan ada lagi laki-laki yang berani macam-macam dengan kau. Begini Pak Tua. Kalau dia sudah kawin, dia pasti akan meninggalkan kerjaan ini, bukan?
Itu yang hendak aku izinkan. Apa halangnya setelah kawin, Andi tetap bekerja di sini. Dengan begitu, malah memberikan kesucian bagi rumah makan ini. Sebab nanti takkan ada lagi laki-laki yang datang hanya untuk main-main saja dengan Andi. Tidak kan? Tidak, Paman. Nah, kawinlah. Jauh-jauh juga kau mencari suami. Kawinnya dengan Kanain. Tidak, Paman. Dia sudah memiliki lelaki yang bidang-bidangkan, Paman. Oh, siapa memangnya? Suherman, kapten tentara. Kukira dia akan kawin dengan kau. Mama, kau ini selalu saja membicarakan perihal kawin, kawin, dan kawin. Seperti kau saja yang akan membiayai rumah tangga mereka. Aku bicara atas nama pagar keselamatan. Nanti dulu, kawin itu perkara gampang. Asalkan si lelaki mempunyai uang, langsung saja sahkan. Ani, apa ada telepon? Ada. Ya, dari siapa? Saya lupa mencatatnya. Loh, kau lupa? Aku selalu saja dengan pesan supaya siapa yang menanyakan aku, baik itu lewat telepon atau secara langsung, kau tanyakan keperluannya dan langsung kau catat. Kalau begini, sia-sia saja aku menggaji orang di sini. Nah, itu berarti melakukan keuntungan. Sebab orang yang telepon itu sudah pasti berusaha dengan dagang. Saya tadi sedang kacau ingatan. Kacau ingatan, yang sakit rohani, yang kacau ingatan. Memang sudah biasa. Kacau ingatan itu jadi penyakit orang yang belum kawin. Kamu mengapa menangis, An? Saya teringat nasib, Paman. Tapi mengapa tiba-tiba sekali? Saya ini sendirian di dunia. Tidak ada ibu, tidak ada bapak. Lalu orang yang saya anggap itu malah menemukan diri. Itu tidak saya. Sabar, An. Sabar. Orang sabar itu dikasihani Tuhan. Hei, Bung. Dia dari tadi menunggu saudara. Menurut saya bagaimana? Apa yang terjadi di sini? Dan kau kenapa? An? Tidak apa-apa, Mas. Saya masih tidak mengerti apa maksud saudara dengan dia menurut saya itu. Bukankah saudara cinta kepadanya? Apa salahnya jika saya mencintai dia? Hei, saudara. Cinta saudara bukan hanya sekedar cinta saja, saudara. Ya lantas, Begini anak muda. Ya, menurut kebiasaan, cinta itu adalah bunga dari perkawinan. Jadi, Sudah. Jangan aku terus diobang-abingkan. rupanya datangku di sini sangat tidak kebetulan. Lebih tidak kebetulan lagi, karena baru kali ini aku mendengar orang yang bercampur dalam cintaku. Dalam cita-citaku, aku datang ke sini untuk menemui kegembiraan, malah disambut dengan dari dite. Bahkan tak disuruh kawin. Memandang saya rendah. Maksud kamu menyamakan aku dengan anak kecil yang dimestikan menelan segala sesuatu yang disuapkan ke dalam mulutnya, begitu? bukan begitu maksud saya, Tuan. Saya tidak merendahkan Tuan. Apa orang yang menyuruh saya kawin itu tidak memandang saya rendah? Menganggap saya orang tolol.
bodoh. Bukan begitu maksud kami, Tuan. Tapi maksud Ya, aku tahu orang hanya sembunyi bagi salah seruanku. Aku tidak bisa lagi mataku. Ah, sudah kamu di sisi ya. Begini tuan. Duduk-duduklah terlebih dahulu. Mau kopi atau susu coklat? Tidak, saya tidak mau minum apa-apa. Saya tidak akan datang lagi ke sini. Selamat tinggal. Mama, kau juga yang mengacaukan. Kau menghendaki keselamatan, tapi merugikan rumah makan. Rumah makan ingin jadikan tempat gaduh-gaduh seperti tidak ada lagi hal di dunia ini yang penting dibahas selain kawin, kawin dan kawin. Kawin, kawin. Selamat siang, Tuan. siapa? Benarkah ini orang yang menghina Nona itu? Ya, tak salah lagi. Dialah orang itu. Tapi di mana Nona yang tadi, Tuan? Jadi dalam Bu. Sebentar. Paman, tolong panggilkan dia. Han, Ami, keluar dulu Han. Ada polisi. Nona, marilah sebentar. Iya, Mbak Nona. Benarkah itu orang yang menghina Nona tadi? Kau sudah membuat keonaran di sini. Kau lihat, kau sudah meninju tuan itu dan menghina Nona itu. Betul tidak? Bu polisi, saya menuduh dia sebab dia hendak menahan saya di sini. Menahan bagaimana? Saya mau pergi dari sini, tapi malah dia orang itu memegang bahu saya. Bu polisi. Sebab dia di sini hendak meninggalkan dosa Bu polisi. Menghina perbuatan saya melakukan polisi. Katanya, hati saya menentang melihat mampus. Betul kau pernah berkata begitu? Iya, nanti saya sebal. Mengapa dia tercampur dengan urusan saya dan perempuan itu? Membawa polisi pula. Bu, saya menelpon polisi. Sebab dia hendak diusir tapi tidak mau pergi Bu. Setelah saya peringatkan pula bahwa jika dia tidak ingin pergi, saya akan meminta bantuan polisi Bu. Lagi pula saya menelpon polisi sebagai orang yang tidak ingin berselisih. Sekalipun dia seakan-akan menantang berkelahi dan menghina muka saya tak sedap untuk dilihat. Mengaku atau tidak, tapi kau sudah melahirkan kata ejekan itu. Ya, Apa sebabnya? nanti saya sebal. Mengapa dia tercampur dengan urusan saya dan perempuan itu? Ada urusan apa kau dengan perempuan itu? Polisi, itu urusan saya sendiri yang tidak boleh dicampuri orang lain. Polisi, saya turut campur sebab menurut keterangan Nona ini dia menghina Bu. Tidak, saya tidak akan turut campur jika menurut keterangan Nona ini dia tidak dihina olehnya Bu. Lagi pula saya turut campur sebab saya bertanggung jawab atas rumah makan ini Bu. Dia diusir karena dia mengganggu ketentraman umum. Mengganggu ketentraman. Saudara, jika lelaki itu tetap dengan dia, main mata dengan dia di sini, tidak saudara katakan membela ketentraman umum begitu. Kau bisa berdiam. Kau mau memotong mulutmu? Begitu rupanya, Tuan.
sini dengan urusan bahwasannya dia diurus dan digaji. Tidak seperti kau gelandangan yang tidak memiliki kedudukan. Maksudnya kau yang dicurigai sebagai penipu. Bu polisi, sudah. Gelandangan ini saja sudah cukup dijadikan alasan untuk ditahan. Tapi Tuhan ya, sebagai polisi saya mesti teliti dulu ya sebelum menahan dia. Tapi bahwa dia gelandangan sesungguhnya sudah lama menjadi incaran polisi. Dan tahu, mengapa kau malas dan tidak mau bekerja? Buat apa saya bekerja? Jika saya mesti biasa jual, mendustai diri tidak menipu orang lain. Seperti perempuan itu. Itu bukan jawaban bagiku. Bagiku kau adalah seorang pemalas. Anggapan orang yang terserah. Dia orang mereka menganggap orang itu pembinanya sendiri. Kau harus dengar. Anggapanku adalah anggapan seorang polisi yang berkewajiban mengawasi masyarakat. Dan kemalasanmu itu diawasi pula. Terima kasih atas perhatiannya, Bu Polisi. Tapi apa sebabnya kau malas dan tidak mau bekerja? Ha? Sebab saya dicintai di dunia. Kau jangan mencoba untuk mempermainkan polisi. Jawaban demikian tidak patut kau katakan kepadaku. Polisi, sepanjang tahu saya, ibu itu mesti bekerja pakai pikiran. Dan jawaban saya tadi, itu mesti dipikir. Kuterima jawabanmu itu dengan dipikir. Dan menurut pikiranku, kau ini mesti ditahan. Kau sudah mengadakan keonaran di sini. Itu yang menjadi salah satu dari salahmu. Urusan ini akan saya bawa ke pengadilan. Dalam pemeriksaan nanti, Tuan dan Nona akan dipanggil. Begini, sebagai orang yang punya rumah tangga, saya juga ikut bersangkutan untuk mendakwa dia. Tenang Tuan, itu sudah pasti. Ya. Seperti Coba lihat. Tunggu. Ada apa lagi, Nona? Mengapa dia disalahkan? Bukankah dia sudah menghina Nona? Itulah yang menjadi salah satu dari kesalahannya, bukan? Tidak. Jangan salahkan dia. Jangan salahkan dia. Jika harus tahan saya. Ani, Jadi semua perkataan yang Nona berikan itu tidak benar. Iya, saya tadi tidak terus terang bahwa sebenarnya dia tidak menghina saya. Sebaliknya, sayalah yang menghina dia. Jadi semua perkataan Nona bahwa dia menghina dan mengejek Nona sebagai tukang tipu itu semuanya tidak benar juga. Betul dia berkata seperti itu. Tapi tadi saya bodoh dan tidak terus terang bahwa sebenarnya semua perkataan dia itu mengandung kebenaran. Bahwa sebenarnya saya di sini berdusta pada diri sendiri dan pada orang lain. Jadi sekarang Nona sudah puas dan urusan ini tidak perlu dilanjutkan. Iya. Ya, saya minta untuk tetap dilanjutkan. Boleh kalau mau dilanjutkan, saya bersedia Mas Bui. Urusan ini jadi soal remeh yang tidak perlu dilanjutkan ke atas, Tuan. Asal Tuan dengan dia tidak ada lagi perasaan apa-apa. Dan kau masih dendam pada Tuan itu. buat apa dendam kepadanya? Terikat dari lengan anjing tidak cukup. Maksudku, kau mau tidak saling memaafkan dengan Tuan itu? Sejak saya melihat dia tadi, dia sudah memaafkan. Dia sudah bilang begitu, Tuan. Tinggal dari pihak Tuan saja. Dan Tuan mau memaafkan dia atau tidak? Kanaen, kalau sudah begini, maafkanlah saja dia. Ya, saya maafkan. Urusan ini sudah selesai. Dan kau sudah boleh pergi. Tapi ingat, perhatian polisi kepadamu tidak lebih daripada waktu yang telah berlalu. Sampai kau berubah lakumu menjadi orang yang tidak pemalas lagi. Kau akan tetap diawasi oleh polisi. Ingat itu.
tahu akibatnya. Kenapa kamu jelek seperti itu? Tuan, kaki saya. Ah, iya. Nah, sudah pergi. Tunggu dulu. Apa lagi? Nanti dulu. Dia mau apa lagi, Tuan? Ah, ada apa? Paman, ini sebenarnya apa nih? Wallahu a'lam. Mau kemana, Man? Kenapa bawa tas segala? Saya mau pergi dari sini, dari keluar. Siapa yang menyuruh keluar? Jangan tergesa-gesa begitu. Aku sangat sayang padamu dan berjanji akan menaikkan gajimu. Asalkan kau tidak pergi dari sini ya. Saya tak hendak diikat lagi. Saya mau hidup merdeka. Merdeka? Merdeka bagaimana? Nanti kau suka mencari pekerjaan dan kesenangan seperti di sini. Saya tidak merasa senang berada di sini, makanya saya ingin keluar. Saya harus menjauhi semua kepalsuan dalam perumahan ini dan pergi bersama orang jujur. Orang jujur. Siapa? Iya. Dia jujur dan akuan. Dia ini gelandangan. Jangan bilang kau melek tapi tidak melihat. Mata saya sudah melek dan melihat bahwa sebenarnya hanya dia laki yang jujur mengawasi saya. Betul, dia memang tidak bekerja sekarang. Tapi kalau kau sudah tidak seperti hidupnya, maka bekerja kan? Ya, tentu. Lalu untuk gaji saya yang belum dibayar, saya minta untuk dihadiahkan saja ke fakir miskin. Lalu Mas Kanaek, saya doakan mudah-mudahan Mas cepat mendapatkan istri yang cakep dalam mengurus rumah tangga ya. Bro, aku akan pergi. Tak salah kiranya kan kalian. Bukan bro, aku yang sekarang itu bukan aku yang kau sendiri tadi. Aku akan berhenti bersandiwara dan akan pergi bersama musuh tapi kawanku. Mengawali dia menjadi perempuan yang berjuang berdampingan. Kau berkata lain dari yang tadi. Jika tadi aku mengatakan ini padamu hanya untuk menyindir bangga. Sekarang aku sungguh-sungguh iri padamu. Tapi apa yang harus kau irikan, Bro? Aku yang sekarang masih aku yang dulu kok. Sudah lama lebih baik kita pergi bersama. Tasmu tidak berat. Ya, tidak kok. Nah, jika begitu, kau sudah jalan lagi sebagai seorang pengawas. Nanti dulu. Kalian berdua akan kawin. Bisa jadi, Paman. Kalau begitu, panjatkan doa. Moga-moga kalian berdua selalu dilindungi dan dikaruniai oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin. Namanya komik. Masalah ini sudah selesai. Dan saya harap rumah makan ini tidak ada kota lagi orang yang seperti saya. Pusing kepala memikirkan urusan mereka. Ya, saya juga pusing. What? Cemen. Masih. Bagaimana saya menyebutnya? Pak Usman saja. Baik. Mana? Baik, Pak Usman dan Tuan. Kalau begitu saya pergi dulu dari rumah makan ini ya. Terima kasih. Bu, gelasnya.
kawin. Aku tuh mau membantu anakmu. Bah, membantu apa? Anakku si Kanain itu sudah lama pengen kawin dengan Ani. Dia minta tolong aku supaya membujuk Ani agar mau kawin juga dengan dia. Betul apa yang dikatakan si Mama itu. Ya, saya yang siap. Iya.